Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Aswandari di sini akan menghafalkan istilah medis sistem saluran kemih. Kenalkan, nama saya Ainur Ainun, saya sebagai MC di sini. Apa sih itu saluran kemih? Saluran kemih adalah sistem organ tubuh yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sekarang boleh sebutkan enggak sih 50 istilah medis saluran kemih? Boleh? Baik, akan saya sebutkan ya. Yang pertama ada ginjal, yaitu organ yang menyaring darah dan membuang limbah melalui urin. Kemudian yang kedua ada ureter, yaitu saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Kemudian ada kandung kemih, yaitu organ tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kemudian ada uretra, yaitu saluran yang mengeluarkan urin dari tubuh melalui penis atau vagina. Kemudian juga ada cystitis, yaitu radang pada kandung kemih, biasanya disebabkan oleh infeksi. Kemudian juga ada penyakit ginjal, yaitu gangguan fungsi ginjal yang menyebabkan penurunan kemampuan ginjal menyaring darah. Kemudian juga ada hematuria, yaitu adanya darah dalam urin. Kemudian juga ada proteinuria, yaitu tidak ada urin yang diproduksi oleh ginjal. Kemudian ada juga anuria, yaitu tidak ada urin yang diproduksi oleh ginjal. Kemudian ada juga oliguria, yaitu produksi urin sangat sedikit, kurang dari 400 ml sehari. Kemudian juga ada poliguria, yaitu produksi urin berlebihan, lebih dari 2,5 liter sehari. Kemudian ada juga disuria, yaitu nyeri atau rasa tidak nyaman saat buang air kecil. Kemudian ada juga inkontineria urin, yaitu ketidakmampuan mengontrol pengeluaran urin. Kemudian ada juga hidrinefrosis, yaitu pembesaran ginjal karena urin tidak bisa mengalir dengan lancar. Ada cistoskopi, yaitu pemeriksaan kandung kemih menggunakan alat khusus. Kemudian juga ada dialisis, yaitu proses penyaringan darah untuk orang yang ginjalnya tidak berfungsi. Kemudian juga ada batu ginjal, yaitu batu yang terbentuk di ginjal dari zat yang mengendap. Kemudian ada juga litotripsi, yaitu prosedur untuk menghancurkan batu ginjal atau saluran kemih. Kemudian ada juga prostatitis, yaitu peradangan pada kelenjar prostat, biasanya pada pria. Kemudian ada juga pembesaran prostat, yaitu prostat membesar sering terjadi pada usia lanjut pria. Kemudian ada reflux urin, yaitu urin yang mengalir kembali dari kandung kemih ke ginjal. Kemudian ada biopsi ginjal, yaitu pengambilan sampel jaringan ginjal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada uretritis, yaitu radang pada uretra, saluran yang membawa urin keluar. Kemudian ada urodinamika, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kandung kemih bekerja. Kemudian ada juga nokturia, yaitu sering buang air kecil pada malam hari. Kemudian ada juga gagal ginjal, yaitu kondisi ketika ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik. Kemudian juga ada infeksi saluran kemih, yaitu ISK, yaitu infeksi pada bagian manapun dari saluran kemih. Seperti ginjal atau uretra. Kemudian ada kemudian juga ada clearance creatinine,
yaitu tes untuk mengukur kemampuan ginjal dengan menyaring limbah. Dan ada urea dalam darah, yaitu tes untuk mengukur kadar urea dalam darah yang menunjukkan fungsi ginjal. Kemudian juga ada kanker ginjal, yaitu kanker yang berkembang di dalam ginjal. Kemudian ada penyakit ginjal kronis, yaitu kerusakan ginjal yang berlangsung lama dan bisa menyebabkan gagal ginjal. Kemudian ada Christocell dengan artian prolaps turunannya kandung kemih ke dalam vagina. Kemudian ada stenosis arteri ginjal, yaitu penyempitan pembuluh darah yang menuju ginjal, sering menyebabkan hipertensi. Ada dialisis peritoneal, yaitu dialisis yang menggunakan lapisan dalam perut untuk menyaring darah. Kemudian ada hemodialisis, yaitu proses dialisis yang menggunakan mesin untuk menyaring darah di luar tubuh. Kemudian ada juga hiperkalemia, yaitu kadar kalium darah yang tinggi, sering terjadi pada gagal ginjal. Kemudian juga ada retensi urin, yaitu tidak bisa menggorongkan kantung kemih sepenuhnya. Ada ureterosel, yaitu pembesaran ureter yang menuju kandung kemih. Kemudian juga ada transplantasi ginjal, pencakokan ginjal dari donor kepada penerima dengan gagal ginjal. Kemudian ada kista ginjal, kantong kemih berisi cairan yang terbentuk di ginjal. Kemudian juga ada fistula, yaitu saluran abnormal yang terbentuk antara dua organ. Kemudian ada juga ureterostomi, yaitu prosedur bedah untuk membuat saluran urin keluar langsung dari ginjal. Kemudian juga ada puriuria, yaitu adanya nanah dalam urin sering terjadi akibat infeksi. Kemudian juga ada hidronefrosis, yaitu pembesaran ginjal akibat terhambatnya aliran urin. Kemudian ada juga gagal ginjal akut, yaitu penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba dan bisa berakibat fatal. Kemudian juga ada laju filtrasi glomerulus, yaitu ukuran seberapa baik ginjal menyaring darah. Kemudian juga ada inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol terhadap pengeluaran urin. Kemudian juga ada kegagalan urin, yaitu kondisi di mana ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian juga ada batu saluran kemih, yaitu batu yang terbentuk di ureter atau kandung kemih. Kemudian juga ada asidosis tubulus ginjal, yang mana artinya gangguan pada ginjal yang menyebabkan ketidakseimbangan asam dalam tubuh. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.